Dodi. Waalaikumsalam, Bu Nurul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya Pak, hari ini saya akan menjadi pengamat. Saya akan melihat kemampuan Bapak dalam menerapkan praktek coaching. Dan nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian Pak. Nah, rubrik yang saya gunakan nanti penilaiannya itu dari kurang, kemudian cukup, baik dan sangat baik Pak. Oke Bapak. Jadi nanti sebelum kita melakukan proses coaching, kemampuan apa yang Bapak akan kembangkan dalam proses coaching yang akan Bapak laksanakan? Gini ya Bu, bahwa sebagai seorang coaching otomatis terus melatih kemampuan coaching. Ya, ada kesadaran penuh, kemudian menjadi pendengaran yang baik, dan yang terakhir mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Oke, ya. Tadi yang Bapak sebutkan kompetensi dalam melaksanakan coaching, ada 3 kompetensi ya Pak ya. Tadi ada penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir ada mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah dari 3 kompetensi itu, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan Pak secara spesifik? Gini ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ini yang fokus yang ingin saya kembangkan pada kesempatan kali ini. Oke, berarti nanti Bapak akan lebih spesifik dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak? Iya betul. Oke, kalau begitu, kalau saya boleh tahu, indikator ketercapaian itu seperti apa Pak? Kalau menurut saya Bu, indikator pencapaian dari coaching yang saya lakukan itu yang pertama adalah dengan melakukan pertanyaan tersebut. Ini yang pertama adalah bisa menggali informasi dari coaching tentang apa yang dihadapi. Yang kedua adalah bisa mencari atau menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coaching. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dengan pertanyaan berbobot tersebut bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Demikian itu. Oke, baik, berarti indikator yang akan Bapak capai dalam proses coaching ini nanti saya catat ada 3 ya Pak ya. Yang pertama nanti Bapak akan menggali informasi dari coaching, kemudian nanti Bapak akan menggali juga potensi yang ada dalam diri coaching, kemudian yang terakhir nanti diharapkan coaching dapat menemukan solusi, begitu ya Pak ya. Oke, bagus sekali ya Pak. Kemudian, nah untuk mengukur indikator ketercapaian itu, nanti kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan proses coachingnya? Kebetulan Bu, kemarin ini saya sudah berjanji dengan Pak Gubron akan melakukan proses coaching. Iya. Insya Allah mungkin beliau sebentar lagi akan datang. Sudah buat janji kita akan melakukan proses coaching. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Dengan Pak Gubron? Iya. Oke. Hari ini Pak saya akan mengamati Pak Dodi dalam melakukan proses coaching. Iya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Gubron dan Pak Dodi. Monggo. Terima kasih masih Sama-sama, sudah memberikan waktunya kepada saya dan Pak Gubron melakukan proses coaching. Ya. Pak Gubron, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa Pak Dodi. Ini Pak Dodi, sebelum saya mohon maaf ya, saya mau tanya, mau ngobrol, minta waktu. Boleh 15 menit atau setengah jam lah. Ingin cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak di kelas. Boleh gak Pak? Boleh Pak. Mau cerita apa Pak? Pada kesempatan siang hari ini. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu di kelas dalam belajar itu kurang antusias, kurang semangat seperti itu. Kemudian selain itu juga
murid-murid kalau mengerjakan tugas itu tidak seluruhnya mengumpulkan, hanya sekitar 60%. Gimana? Jadi menurut Pak Gubron dari permasalahan tadi, Pak ya, kira-kira apa yang diharapkan Pak Gubron dari percakapan kita siang hari ini, Pak? Saya sangat berharap sekali, Pak, dalam obrolan ini nanti saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang itu tadi, antusiasme murid-murid yang saya ajar. Kemudian Pak Gubron, kalau menurut Pak Gubron ini apa saja sih Pak yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam belajar bersama Bapak? Kalau yang saya lihat itu mungkin begini, Pak. Murid-murid kurang antusias itu pertama mungkin dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran saya mungkin kurang menarik begitu, monoton sehingga membosankan gitu. Kemudian mungkin saya terlalu dominan dalam mengajar, Pak. Anak-anak kurang diberi kesempatan lah untuk aktif ya, berpendapat dalam pembelajaran saya. Mungkin itu, Pak. Oh begitu ya Pak. Kira-kira Pak, apa saja yang membuat murid itu nanti bisa antusias dalam pembelajaran Bapak? Kalau menurut saya Pak, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, yang mengasihkan tadi itu, tidak monoton, tidak membosankan, Pak. Kalau begitu, saya sependapat sekali Pak dengan Bapak. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik nanti dalam pembelajaran Bapak dengan situasi yang menyenangkan, tidak membosankan? Ini apa yang akan Bapak lakukan? Kalau menurut saya, ya pertama pembelajaran itu harus berpusat pada murid, Pak. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Ya. Kemudian ini Pak, ice breaking itu supaya ada penyemangat ya Pak. Iya, atau games begitu Pak, supaya pembelajaran itu lebih menarik, Pak. Gimana Pak? Iya. Lalu mengenai tugas tadi yang Bapak berikan itu, apakah penyebabnya sehingga murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam belajar? Kalau tak pikir-pikir ya, tak renungkan itu kemungkinan karena tugasnya terlalu banyak, Pak. Iya. Kemudian isinya juga banyak pertanyaan tugas-tugas itu, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Nah kalau boleh tahu Pak, ini Bapak itu menggunakan sumber belajar dari apa Pak ya? Itu Pak, saya juga merasa merasa bersalah betul. Saya biasanya hanya sekedar menggunakan buku teks yang dari perpustakaan, Pak. Itu. Oh, nah kalau menurut Bapak, apakah ada sumber lain Pak selain buku teks? Iya Pak, ada Pak, ada. Saya yakin ulang ya Pak, saya jelasin Bapak. Saya pikir banyak Pak sumber belajar seperti video YouTube ya Pak, video YouTube, kemudian artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan yang kekinian Pak, aplikasi yang sedang tren ya, seperti TikTok Pak. Itu juga kalau menurut saya ya baik juga kalau dimanfaatkan untuk kebaikan, atau yang selain TikTok juga ada reel di Instagram Pak. Apa itu Pak? Nah, betul sekali Pak itu. Saya yakin dengan tadi Bapak menggunakan tidak hanya menggunakan buku teks, juga menggunakan dari berbagai sumber, apalagi sumber yang kekinian tadi yang Bapak sebutkan ini, menurut saya akan
menjadikan murid panjenengan itu antusias dalam pembelajaran Bapak. Iya. Nah, sekarang Pak, rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini gimana Pak rencananya? Insya Allah nanti saya langkah yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran yang menghasilkan. Kalau pembelajaran yang lain biarlah tidak menghasilkan akan saya tinggalkan. Saya akan menggunakan sumber belajar yang beragam nanti dalam rancangan pembelajaran saya yang buat itu. Nanti sumber belajarnya itu bisa dari video YouTube, dari TikTok, kemudian yang kedua tentang tugas yang banyak itu, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid. Istilah sekarangnya itu pembelajaran berdiferensiasi Pak, seperti itu. Murid tidak terkesan dipaksa, mereka bisa senang ya, bisa memilih konten yang diinginkan, misalkan menggunakan drama, lagu, puisi, pantun atau laporan digital. Wah, bagus sekali Pak. Menurut saya tadi rencana Bapak yang akan mewujudkan pembelajaran yang lebih fleksibel, kemudian menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, melihat kebutuhan murid, itu saya setuju sekali Pak. Semoga dengan langkah-langkah tersebut pembelajaran Bapak menjadikan anak itu lebih antusias. Ya, setelah Bapak melakukan upaya-upaya tadi, harapan apa Pak yang Bapak peroleh atau inginkan dari kegiatan Bapak tadi? Peningkatan apa yang Bapak harapkan? Saya berharap dan harapan saya optimis lah. Insya Allah setelah melakukan perubahan pembelajaran tadi, kepencapaiannya nanti saya bisa mencapai 98% Pak. Insya Allah yang anggota antusias, lalu mengerjakan tugas juga lebih semangat, seperti itu Pak. Ya, luar biasa Pak. Ya, sekarang Pak, ya berikutnya ada apa sih Pak komitmen Bapak dalam menjalankan rencana yang telah Bapak susun dan akan Bapak laksanakan? Saya berkomitmen Pak, insya Allah untuk selalu membuat rencana pembelajaran Pak, rencana pembelajaran yang menghasilkan, menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam keadaan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan Pak. Tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Itu Pak, bisa Pak. Wah, bagus sekali Pak. Jadi saya sangat mendukung apa yang dilakukan Pak Gufron tadi. Pembelajaran yang akan dilakukan itu intinya berpihak pada murid. Seperti itu ya Pak? Betul, iya. Oke, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Alhamdulillah ya Bapak telah memberikan pencerahan. Terus terang tadinya saya mengajar itu kurang semangat Pak. Setelah kamu Bapak bincang-bincang, saya sekarang lebih semangat belajar Pak, insya Allah akan saya terapkan di kelas. Terima kasih. Sekarang terakhir Pak, mulai kapan Pak akan melakukan upaya-upaya Bapak? Apa sudah dilakukan atau gimana? Insya Allah dalam waktu dekat ya, kurang dari 1 minggu Pak saya laksanakan saran-saran dari Bapak sehingga mudah-mudahan nanti ketercapaiannya sesuai dengan harapan saya. Ya, sama-sama Pak. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita sudah bersama-sama bercakap tadi bahwa Bapak akan melakukan langkah-langkah dalam rangka menjadikan anak itu antusias dalam pembelajaran,
dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan pada pertemuan yang berikutnya mudah-mudahan saya ingin mendengar kabar baik dari Bapak bahwa setelah adanya percakapan kita siang hari ini, murid panjenengan itu lebih antusias dalam pembelajaran Bapak. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama Pak Jokowi. Terima kasih. Mohon maaf barangkali dalam menyampaikan atau obrolan kita banyak kesalahan, mohon maaf yang besar-besarnya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Oke, saya kembali ke kelas dulu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Obron. Gimana Bang? Baik Pak Dodi, bagaimana Pak tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Ibu, tadi proses coaching dengan Pak Obron berjalan dengan lancar, dengan suasana akrab lah gitu ya. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, saya akan membahas ya Pak ya hasil data yang saya dapatkan dari proses coaching atas apa yang Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan. Saya ingin tahu hal yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi untuk mencapai indikator bahwa Bapak sudah mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Begini ya Ibu, sesuai dengan apa yang tadi saya utarakan bahwa pada proses coaching kali ini saya ingin menekankan pada kompetensi bagaimana membuat pertanyaan berbobot. Yang pertama yaitu menggali informasi dari coaching dengan pertanyaan berbobot tersebut, apa sih permasalahan yang dialami oleh coaching. Yang kedua juga bisa menggali informasi atau potensi-potensi yang dimiliki coaching dalam rangka memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mencari solusi dari pertanyaan tersebut, mencari solusi kira-kira yang bisa dilaksanakan atau upaya-upaya yang dilaksanakan untuk membantu coaching dalam melaksanakan atau dalam memecahkan masalahnya gitu Bu. Oke, baik Pak. Ya betul sekali Pak, dari hasil analisis yang saya amati, saya juga sesuai dengan apa yang sudah Bapak katakan bahwa saya di sini juga menemukan hasil yang baik atas proses coaching yang telah Bapak lakukan. Hal ini sesuai dengan data saya bahwa Bapak sudah menggali potensi yang dimiliki oleh coaching dengan pertanyaan berbobot yang tadi Bapak sudah ajukan. Itu bagus sekali Pak pertanyaan-pertanyaannya sehingga coaching bisa menggali potensinya. Kemudian indikatornya yang kedua Bapak juga sudah berhasil membuat coaching itu merasa senang karena mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian dari hasil ini Bapak sudah mendapatkan hasil yang baik. Kira-kira ada tidak Pak kompetensi yang lain selain mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan berbobot yang akan Bapak kembangkan lagi Pak? Begini Bu, dalam melatih kemampuan coaching saya akan ingin mengembangkan yaitu bagaimana dalam melakukan coaching ini adalah kehadiran penuh atau kesadaran penuh dalam melaksanakan coaching, itu terjadinya interaksi antara coach dan coach, itu terjadinya chemistry sehingga permasalahan yang ada di coach itu dengan kita melakukan kesadaran penuh bisa menggali informasi lebih dalam apa yang dialami oleh si coach. Oke, baik. Jadi nanti rencana yang akan Bapak lakukan itu adalah mengembangkan kompetensi kesadaran penuh ya Pak ya? Betul sekali. Oke, itu rencana yang baik ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Ya. Nah, kira-kira rencana yang baik ini yang tadi Bapak rencanakan yaitu mengembangkan kesadaran penuh akan dilakukan kapan ini Pak? Gini Bu, kalau bisa sih cepatnya Bu. Kalau misalnya besok atau kapan ada misalnya teman atau rekan pejabat yang membutuhkan coaching saya akan melaksanakan proses itu dengan kompetensi kesadaran penuh, yaitu dengan kesadaran penuh bagaimana kita bisa bisa melakukan kesempatan coaching dengan sepenuh hati. Oke, baik sekali Pak.
Kalau begitu, tadi saya sudah mendengar rencana Bapak, kemudian akan dilakukan sesegera mungkin ya Pak ya. Nanti langkah selanjutnya, komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana Bapak itu seperti apa? Gini Bu, bahwa kemampuan seorang kucing itu adalah seringnya berlatih. Seringnya berlatih untuk bisa mengembangkan 3 kompetensi yang hendaknya dimiliki oleh seorang kucing. Otomatis saya berkomitmen dengan seperti itu, kemampuan kucing saya itu semakin bertambah baik dari hari ke hari. Demikian. Oke, jadi sering berlatih mungkin ya Pak. Mungkin selain sering berlatih, apalagi Pak untuk mengembangkan kemampuan Bapak dalam untuk mencapai mengembangkan kompetensi saudara penuh selain untuk berlatih. Untuk mengembangkan saudara penuh tersebut, otomatis yang pertama adalah kita bisa menjiwai bagaimana kita membawa diri menghadirkan kesadaran penuh tidak hanya kepada diri sendiri, tapi kepada kucing yang akan kita kucing, sehingga permasalahan apa yang dihadapi itu bisa fokus bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kucing. Demikian. Oke, baik sekali Pak. Saya harapkan nanti rencana Bapak sesuai apa yang Bapak harapkan ya Pak. Saya tunggu perubahan baiknya dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak seiring berjalannya waktu, Bapak sering berlatih, Bapak sering refleksi, nanti mudah-mudahan Bapak akan mendapatkan apa yang Bapak inginkan. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya akan melanjutkan kegiatan yang lainnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.